Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, baik itu pengarang matan maupun pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rubbama ruziqal karamata man lam takmalu lahul istiqamah. Terkadang-kadang diberi rezeki orang akan karomah. Karomah. Kiramai. Karamah dalam bahasa Arab itu Buga Minang menyebut kiramai. Dalam bahasa Indonesia keramat. Atau juga karomah. Artinya karomah itu adalah kemuliaan, secara bahasa kemuliaan. Secara istilah karomah itu adalah kejadian atau definisinya al-amrul khariqul lil adah. Pekerjaan artinya pekerjaan yang mencari bagi kebiasaan. Artinya kejadian atau peristiwa luar biasa. Jadi kalau terjadi pada diri Nabi dan Rasul itu disebut dengan mukjizat. Kalau terjadi pada wali Allah itu disebut dengan karamah. Al-khariqul adah, yang mencari bagi adat. Kamu kasih mencari bagi adat itu keluar dari kebiasaan. Atau bahasa lainnya luar biasa. Di luar yang biasa. Akan siman yang belum sempurna baginya siman istiqamah. Di kamala itu dua wazan itu. Yang pertama kamala yakmulu. Takmulu. Yang kedua kamila yakmalu. Di buliah takmulu, buliah takmalu. Masuk lam menjadi takmul atau takmal. Jadi kata pengarang, kadang-kadang orang yang belum sempurna istiqamah lah ado diberi anugerah kiramai. Jadi maka tidaklah fala yang bagi lil muridi ay ya'tani biha wa yaghtarru bi zuhuriha ala yadi. Maka janganlah, maka tidak sepatutnya bagi si murid bahwa memperhatikan murid dengan yo karamah itu dan tertipu si murid dengan zahirnya karamah atih tangannya si murid. Kalau seandainya tibu lah kiramah itu dia awak baru murid, awak tahu belum sempurna. Dia gihlah kiramai oleh Allah. Kata pengarang awak jak boleh tuh itu jadi perhatian awak. Jangan awak tertipu dengan itu. Jangan merasa santiang lo. Bahkan tertipu tuh
awak merasa lah hebat loh, ya lah hebat dan kini ya lah santiang mungkin ya lah tinggi maka mungkin dalam hati awak nama itu ujub, ujub awak. Li'annaha hina idzin rubbama kanat ma'unah au istidrajan. Karena bahwa sungguhnya karomah pada ketika itu terkadang-kadang ada karomah itu adanya ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan bagi hamba Allah yang biasa, yang awam. Jadi wali relai bukan wali Allah, tapi lah Allah berinya keistimewaan. Ma'unah. Atau istidraj. Istidraj itu ujian. Awak masih ada berbuat dosa. Allah beri nikmat. Allah beri keistimewaan. Jadi dengan ada keistimewaan tadi, awak merasa aman. Berarti awak kalau ada ya Tuhan gua. Jadi itulah kini yang terjadi. Contohnya terjadi di pengasuh pesantren misalnya. Melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan santri-santri. Itu karenanya merasa ada ya Tuhan, merasa aman. Dia melakukan perbuatan maksiat dengan santri-santrinya, tidak dia azab, tidak dia teguran oleh Allah secara segera. Maka itu namanya istidraj. Tidak karomah. Itu ada kejadian di dunia nyata, tidak? Mungkin kita pernah mendengar tuh kisahnya di zaman Bani Israel dulu. Siapa namanya? Barsisa, Syekh Barsisa. Akhirnya ramai itu. Tapi karenanya tidak hati-hati, menganggap ini itulah aman, maka akhirnya ujung-ujungnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kalah oleh godaan syaitan, iblis syaitan. Jadi kata pengarang, fal karamatul haqiqatu hiya kamalul istiqamah. Mangko baramulo karomah yang hakiki itu, iyo nyonan kiramah hakiki itu, ba'ala baramulo sempurna istiqamah. Jadi makanya para ulama-ulama ialah tinggi levelnya itu, ini tidak ada perhatiannya ke kiramai. Walaupun kadang-kadang nyolah kiramai, tapi tidak ada perhatiannya ke sini. Karena perhatiannya ba'anya menjaga istiqamah dalam ba'agamu. Sebab istiqamah itulah yang baik. Istiqamah itu ya harus menjadi perhatian awak. Sebab apa? Sebab itulah kewajiban awak. Belakang tanda. Ijtihaduka fima tuliba minka. Tuliba minka yang dituntut dari hamba itu adalah menunaikan hak rububiyah, menunaikan hak ketuhanan. Dan kita harus istiqamah dalam menunaikan hak ketuhanan itu dan benar dalam ubudiyah. Itu yang menjadi perhatiannya para wali. Jadi tidak pentingnya karamah walaupun Allah berinya karamah. Sebab karamah tadi yang mencari adat tadi, kalau tidak hati-hati bisa membuat awak tergelincir. Seolah-olah tipu iblis setan lah.
Kata setan, engkau dekat dengan Allah. Jadi apapun yang engkau lakukan itu nama agak itu doh. Kece setan. Allah maaf aja itu. Di istiqamah itu bare. Makanya orang yang bisa menyempurnakan istiqamah, maka itulah kata pengarang karamah yang hakiki, karamah yang sejati. Jadi kalau diberi kita istiqamah, sempurna istiqamah, maka di situ kita hendaknya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunan menjadi harusnya itu menjadi cita-cita. Sebab kalau cita-cita kini, apa contoh itu orang yang benar istiqamah? Istiqamah tadi itu yang pertama secara batin, yang kedua secara zahir. Contoh istiqamah secara batin. Nah, ketika nyo ndak jadi pejabat, nyo kan hati. Ketika rapi pangke sengene, hanya sombong sekali. Itu ndak istiqamah. Walaupun nyo kini lah mengaji tasawuf, walaupun nyo kini lah dipandang orang ulama, ya ndak. Dulu kalau bahasa Bo Jawa sangat akrab ya Jawa, ramah. Tidak penyo pangke, dapat jabatan. Sebuah Jawanya lah lengahnya lah ya. Gengsi bahasa Bo Jawa, bahasa Jawa itu ya. Itu contoh. Itu kan bagi pejabat, bagi model awak-awak kok ingin lo mendapatkan kamal istiqamah itu aja lo cara contoh itu. Ya awakku kan di bidang harato misalnya. Ketika awak diberi harato yang lebih, awak berubah jiwa tadi itu. Ini sombong tadi itu kan tidak dengan apa aja doh, tidak dengan jabatan aja doh. Ada dengan harato, ya enggak? Itu dengan ilmu ya. Ada dengan ilmu. Dia dengan kelebihan harato misalnya dulu awak tuh usaha kini lo tukar tuh baru kan. Apa tukar lo tuh pajero atau awak lanainya lo setelan tuh kan. Itu contoh. Jadi istiqamah tadi itu pertama secara batin tetap awak mau nian kaji itu tidak ada perubahan. Misalnya gini, awak dulu tidak terkenal, tidak. Kalian diundang orang, wiri pengajian, nalangang semua langang, masjid nalangang. Ini malah mulai populer. Mulai diundang orang untuk undang-undangan tablik akbar. Berarti berubah tidak ti awak? Contoh. Jadi kalau berubah awak menjadi tinggi hati lah, jadi orang yang sombong, sinan tuh. Maka banyak sebagian ya yang populer tadi itu tergelincir itu. Sabu anak istiqamah tadi. Kita sama mulai jo macam artis ya nak. Jadi kalau mengundang orang dipasang lo tarif lah kan. Awak gini lah terkenal lah. Ya kadang-kadang orang tuh bertanya baga dari YouTube gue kecewa lo jawab. Tarif mana moy? Dari mana? Itu tidak sesuai itu dojo kaji awak nama tarif-tarif tuh.
Itu kemungkinan tuh tunggu, ada kemungkinan tuh dari awak pada peringkat rendah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bertambah haratu, bertambah popularitas awak, bertambah populer ya terkenal. Berubah jiwa anda atau bertambah sekolah awak. Jadi sarjana, S1, S2, S3, bagus supaya berubah lah jiwa awak. Di kawan istiqamah tadi itu, walau bertambah ilmu, bertambah haratu, bertambah jabatan, tetapnya jiwanya tetap tidak berubah, tak sombong. Yang kedua tentu dari segi amal ibadah. Dia waktunya haratu kurang, pas-pasan, sangat taat beribadah, khusyuk beribadah, khusyuk berdoa. Ketika Allah bukakan rezeki, ibadah tadi itu asal ayat doanya lah. Menurun kualitas tadi itu. Sembayang lagi. Tapi nak dulu lah. Kalau dulu sebenarnya khusyuk sembayang tadi. Sebenarnya batanang, sebenarnya di jiwanya ibadah tadi. Nah kalau gini kok, penting sembayang lah. Itu dah istiqamah. Dia tuh ya, enggak bertambahnya, do berkurangnya, dia tetap seperti biasa ya. Iya. Di Samojo kan cerita Nabi Isra Mi'raj ya. Data pengomburak kemudian itu. Kalau tiba di luar panjang dan di muka, panjang di belakang ya. Kalau di muka buki, pendek di muka, panjang belakang. Artinya tetap data. Di apapun keadaannya, naik atau turun, dan awak tetap berpegang kepada kaji istiqamah tadi. Ada tuh tengko, contoh baca tadi itu, ada ulama lah contoh misalnya, tapi jabatan pemerintahan misalnya. Sebut Jawa kadang beda pada dulu. Lain cara itu. Jadi dari segi sikap hati awak, dari segi ibadah awak, dari segi dake hati awak dengan Allah. Cerita tadi waktu rezeki pas-pasan sama ada dake aja Tuhan juga saya. Tapi bila pintu rezeki lah dibuka, malah bertambah jauh lo hati itu dari Allah. Itu kan terbalik, tidak. Kau dapat tambah dibukakan Allah pintu rezeki itu awak, tambah dake awak dengan Allah. Siapa tu nama rezeki itu banyak tu. Lainnya. Cuma itulah sifat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna." Itulah tabiat manusia. Manusia tuh kalau nyala barado, nyala berubah. Iya. Kalau labarado nyala berubah sih. Ya kawan-kawan lambung kan dalam level kawan ya kan. Level. Enggak levelnya kawannya kawan tinggi-tinggi level. Di istiqamah itu senantiasa konsisten dengan kebenaran itu. Pakai cek lagu siapa si ST12 ya. Jangan pernah kau berubah. Lihat tahu tungku masalah gue tuh.
Tahu. Kalau coba gini lah cocok era. Itu yang tekan aja. Jangan pernah berubah. Cari di internet. Tidak pernah berubah ya. Jangan pernah berubah. Jadi kita nalah mengaji kok. Kalau orang awam nyo mengaji itu tujuannya itu. Sebab kalau kita mencari tujuan kita mencari atau beramal itu, apalagi kita dalam mengamalkan menjalani jalan tasawuf, kalau tujuan kita itu mencari karomah, mencari kiramai, maka ujung-ujungnya tidak selamat. Ujung itu mencari pujian manusia agar awak dimuliakan orang, agar awak disanjung orang, agar awak jadi buah bibir. Oh tuh kutul kira main itu mainnya tuh. Senang hati awak tuh dengan itu. Itu enggak betul itu. Itu mengkowe jangan itu diharapkan. Kalaupun Allah beri itu, jangan kita syukuri, tapi jangan berlebihan karena perhatian awak kasih nanti. Dan barang lo tampai kembali istiqamah itu, baru pada dua pekerjaan. Itu sah iman dengan Allah dan mengikuti ma yang datang dengan yoma yang datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan, zahir dan batin. Jadi istiqamah tadi, istiqamah dalam keimanan dulu, dan kedua istiqamah dalam amal, baik itu amal zahir maupun amal batin. Fal wajibu alal muridi alla yahrasu illa alaiha, mangko baram lo yang wajib atas murid baram lo bahwa tidak lobo yo si murid kecuali atin istiqamah. Jadi kalau kita seorang murid tasawuf yang menjadi cita-cita adalah menggapai istiqamah tadi. Jadi kalau tujuan awak supaya mendapat kiramai, itu tidak ada beda awak dengan orang yang menuntut ilmu hitam zaman-zaman dulu. Ini mencari ilmu, nama ilmunya ilmu kesaktian. Setelahnya belajar tuh kok dapatnya bisa menghilang, enggak? Bisa tahan ladiang. Contoh itu orang-orang yang zaman dulu tuh mencari kesaktian. Kita enggak bisa itu. Dan lagi satu, orang awam memang itu nan dalam pandangan orang awam itu nan hebat. Sehingga kalau ada guru yang kiramai, tahiyon tahindak waktu tidak tahu loh, enggak. Otan tuh terus, sebaran terus itu. Tidak dulu gunu itu loh, kalau guru awak tuh kiramai, cukup kalangan awak aja nan tahu. Kalau diotang ke pihak luar, kadang-kadang itu bisa jadi fitnah. Untuk apa kok? Namanya kok teori marketing ya. Strategi marketing ya. Cara menggait jamaah baru ya. Wala yakunu lahu himmatun illa fil wuswilaya, dan tidak ada bagi murid itu himmah cito-cito kecuali pada sampai kepadanya
istiqamah. Wa ammal karamatu bima'na kharqul adah fala ibratun biha indal muhaqqiqin. Mangko dan adapun kiramai dengan mana mencari adai, bala adapun mangko tidak jenis ibarat dengan yo kiramai itu pada sisi orang yang muhakkik. Artinya ndak dipandang bana tuh doh, ndak jadi perhatian tuh bagi kalangan muhakkik. Bedanya antara orang awam dengan ulama sufi. Kalau orang awam dia tuh materi kata pengarang tadi, orang yang diberikan karamah itu belum tentu sempurna. Atau juga belum tentu derajatnya lebih tinggi dari orang yang tidak nampak kiramai. Dari orang yang tidak nampak karamah batin, karamah zahirnya. Misalnya gini, di kampung awak saya nanti kenal kiramai itu, dia nyak kusalia. Enak. Kalau nyak ketutu ada tasabui kiramai. Ada tak terkenal kiramai nyak ketutu. Ada orang kan. Tapi belum tentu lai makam inyak ketutu itu lebih rendah pada yang kusalia. Padahal inyak ketutu itu guru dek kusalia. Dia bilang kusalia kau hanya mengaji kitab di surau Kalampayan Ampalu Tinggi. Maka beliau disuruh oleh gurunya Syekh Muhammad Yatim untuk bayi ke kota tua mengaji tarikai. Jadi kalau masalah tarikai, inyak kota tua nang santiang kata Syekh Muhammad Yatim. Kok bayilah biang kusalih ke kota tua. Jadi kalau ngaji kitabnya di mana biang kusalih di Ampalu Tinggi. Sedangkan mengaji tarikainya dengan inyak kota tua. Inyak kota tua walaupun dari segi karamah zahirnya tidak dibaca, ada karamah itu. Itu ada tulis di dalam buku, dalam terbit biografinya kota tua. Dalam pau Indo, baunya lah karamah itu tua. Inyak kota tua tu induannya bukan tukang ube, bukan dukun beranak. Jadi kata Buku Ismet, kalau nak tentu gamuanan ke disabui ke pasien itu hanya pergi ke belakang sana menganduang kok, mengenai itu tuh kok. Pergi ke belakang, seolah-olah anak nan dalam pawi tadi itu bagi tahu aramuanan ke ditunjuan ke pasien tadi. Di anak dalam pawi tadi sia inyak ketutu tadi. Dalamnya masih mengaji ke Telatang Kamang melalui melewati lembah apa namanya kok Naresiano, enggak. Di situ pun telah terjadi suatu kejadian luar biasa. Dan yang lebih penting, yang lebih besar kiramai inyak ketutu itu apa? Banyak murid, banyak jamaah. Tapi lawak kini kok misalnya ai ke poso nak. Rombongan dari Matuayi misalnya, Matuayi itu dah cik tuh rombongan Su Matuayi, rombongan Kampung Paneh, rombongan Sulubua, ya nak.
rombongan dari Buya Kampung Panehnya misalnya bagau tuh yang pergi ziarah ke tuh sekali pagi itu. Baga buah buse, baga buah tuh pribadi. Beko rombongan dari Solo buah agak tuh lo. Sekali pagi itu baga puluh buse, baga puluh lo banyak auto pribadi. Itu baru mata iya dah. Apalagi murid-murid yang lain. Dari segi jalur keilmuan, pertama jalur mata iya. Kedua suci badak, mata iya itu nah, suci badak itu bakal kambang itu. Nah di kembang lo nampak tuh, dia ketua ke kembang. Di kembang ke mata iya bakal kambang itu. Banyak jemaah. Dari Kiambang ke Suci Badak Singasam, bakal kembang itu. Sampai gini masih hidup kan pesantren dan jaringan dari Suci Badak sampai ke Sungai Geringgiang tuh, Tanjuang. Sampai ke Suau apa namanya kok Sibarueh, sebelum doang. Kemudian jalur ke Buyang Kepanjang Sungai Sagia. Di antara murid dari Buyang Kepanjang Sagia itu ya itu Buyang Imam Cacang yang terkenal dulu tuh. Bakal banyak murid dari dulu tuh. Kemudian Malai kini kan dan di pesan saya tuh Buya ku sidi tawaf dilanjutkan hanya Buya ku jalalen atau jaringan ketutu. Jadi baik dari segi jaringan keilmuan ulama maupun dari segi jaringan jamaah tarekat Satariyah sangat banyak murid dari minyak ketutu tadi itu. Atau kiramai itu kiramai artinya dalam artian kiramai batin, bukan kiramai yang harikul adah tadi itu. Jadi nanti kita bayangkan dengan begitu banyaknya jamaah murid-murid yang menjadi ulama, yang kemudian juga jamaah-jamaah orang awam yang mengaji dengan murid-murid dan ulama tadi, semua kebaikan pahalo tadi, pahalo ilmu tadi mengalir ke ketutu. Berapa banyak kayak gitu pahalo itu. Itu dan kita bayangkan ya. Nah. Di berkembang sampai bukan hanya Sumatera Barat, sampai ke Riau, sampai ke Jambi, sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Jabodetabek. Murid-murid yang bersilsilah sampai kepada Syekh Alumma Kototu. Jadi di situ kita cara memandang itu. Jadi ulama lihat kalau orang awam memang tadi penilaiannya apa? Karomah secara zahir. Tunan santiang, tunan hebat. Kealiman itu juga karomah juga. Ini mangko disebut para ulama-ulama dan alim itu seperti Syekh Yasin Al-Fadani yang pakar hadis. Beliau itu terkenal sebagai ulama hadis. Ini beliau juga ulama tasawuf, pengamal tasawuf, pengamal tarikat. Dan juga diceritakan beliau itu memiliki karomah yang mencari adat, yang kharikulil adat. Tapi beliau tidak ada itu menonjolkan itu. Yang ditonjolkan itu adalah dari segi keilmuan. Jadi kita lah mengaji tasawuf, lah mengaji tarekat, lah mengaji kita hikam. Di situ kita lah jaleh nampak pegangan awak. Tidak. Bahwa himmah kita, cita-cita kita agar kita bisa mencapai istiqamah yang sempurna. Istiqamah itu baik. Contoh sederhana aja lah dulu. Amalan yang kita buat, amalan sunnah, misalnya membaca Al-Quran. Itu nih istiqamah tiap hari tidak pernah tempo. Cobalah. Tarik atau enggak?
Kadang-kadang ada aja godaan. Karena kan mengaji wa kecil iblis setan, nabe kolah antara mengaji kolah dulu aja, karena jemur dulu aja. Jadi karena beko di dapur tuh lupa aja lah, terkenal lah. Dia makanya kata Nabi itu amalan yang Allah suka itu adalah adwa muha wa in qalla. Amal yang dawam walaupun sedikit. Istiqamah tadi itu. Istiqamah tadi luas cakupannya. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam sikap batinawa, istiqamah dalam amal ibadah. Itu istiqamah. Istiqamah tadi tidak hanya menyangkut amalan zahir. Istiqamah dalam ubudiyah batin tadi. Istiqamah dalam sifat-sifat batinawa. Balah tuh sembos telai. Setengah daripada tanda mendirikan al-haq artinya Allah bagi engkau pada sesuatu seperti bau sahu atau tajrid. Dan setengahnya mendirikan Allah akan engkau pada sesuatu. Artinya mudah sebabnya sesuatu bagi engkau. Artinya memudahkan ya Allah akan sebab-sebab sesuatu bagi engkau. Dan mengekalkannya sesuatu ate engkau. Itu tanda-tanda Allah mudahkan sebabnya, Allah kekalkan awak di sinan, tanda sinan tampe awak tu. Kemudian di sinan. Sarato hasil natijah. Artinya buah demikian suatu seperti salame agamo dan wuji labo dari perusahaan seperti yang telah berlalu. Maka mengulang yang di bawah mana? Jadi ke bawah awak agamo salamai sembayang tak tinggal. Dapat lo keuntungan. Bisa mencukupi kebutuhan hidup awak dan keluarga awak. Misalnya kini awak contoh dapat kerajo. Enak. Kerajo di perusahaan. Awak laki-laki kok. Ndak boleh ada, ndak diizinkan untuk pai sembahyang Jumat misalnya. Itu dah salah baik agama. Cak berhenti sinan, cari kerja yang lain. Atau kini wak manggaleh di pasar Jumat. Pakai musaji. Gara-gara manggaleh itu tak bisa wak sembahyang Jumat. Itu ndak jelok tu dah. Usah ngaleh itu. Awak lah buka lah. Kalau buat tutui awak ke Jumat itu terlamu lah buat tutui. Pak buat tutui awak sudah sembahyang tu kan sudah sembahyang tu kan beli banyak biasanya. Acara ketinggalan bisa lah dah awak seorang lah nya. Itu ndak elok tu. Itu namanya ndak salam agama tu. Jadi apanya? Yang perlu diperhatikan itu adalah salami agama dan wujud labu dari perbosau seperti mana telah berlalu. Baramul siman yang bayi barai yusiman artinya bakato yusiman pada ilmu kaum dan membedakan yusiman akan ilmu bagi si murid mereka itu, baginya ibarat bagi si murid mereka itu. Daripada hamparan kebaikannya siman artinya orang menjago bahwa sungguhnya bayi baraknya siman tadi itu dan memfaedahkan siman akan demikian ilmu ba'alah sungguhnya terbit daripada kebaikannya siman. Artinya amalnya siman yang saleh yang diserupakan dengan hamparan. Alazinan hamparannya duduk atasnya rampatu
Ya duduk ya seorang tanya hamparan pado takalo datang pemberian. Ba'alahman mendiamkan akan yusiman itu kejahatan. Artinya mendiamkan akan yusiman itu kejahatan yusiman dan menyalahi yusiman bagi Tuhan. Mangko kabat yusiman daripada demikian tabir, daripada demikian ibarat. Karena yang mendatangi makan yusiman itu daripada takwik dan malu. Hajal kau berarti apa arti kau apa? Haji. Tengku Ustaz. Salah kamu yang mana malu. Malu ya? Ya. Kamu malu ya? Malu dan malu dengan sebab maksiat allatina maksiat yang terbit maksiat daripadanya seorang. Dan barang demikian dan barang sahabat demikian ba'ala barang musahadah memandang nyusiman akan kebaikan diri nyusiman. Dan barang melusiman yang baik bara yusiman daripada hamparan kebaikan Allah kepada nyusiman, artinya orang menjago bahwa sungai tabir nyusiman dan memfaedakan yusiman akan demikian ilmu ba'ala sungai terbit daripada kebaikan Allah kepada nyusiman, lagi gaib daripada melik diri yusiman. Ba'alah man, tidaklah diam yusiman apabila berbuat jahat yusiman. Artinya tidak diam yusiman daripada demikian beribarat apabila terbit apa yusiman itu maksiat. Karena bahwa sungguhnya gaib yusiman. Karena bahwa gaib yusiman. Karena bahwa sungguh gaib yusiman daripada diri yusiman dan musahadanya yusiman bagi wadah niat Tuhan yusiman dan kuyumiyahnya Tuhan ba'ala sungguhnya mewajibkan iyo gaib itu, tio itu akan berani nyusiman atih demikian. Jarat itu arti lakpih, mana? Lakpihnya mengecek itu berani. Nama itu lapeh, confident, percaya diri. Dan karena ini dikata orang jir'atul jinan tantiqul lisan. Watatlikul inan. Baramulo berani hati, baramulo mempakatukan di berani itu akan lisan dan melapehkan atau melapehkan inan berarti ya. Tunggu usah. Dan melapehkan iyo berani itu akan buhui. Jadi kalau awak marah sobat salah kan terkunci guys sudah lidah tidak ngecek nak. Kata lo ngecek. Jadi makasih itu kalau seseorang murid atau seorang pengikut tasawuf itu mengajar orang lain, berceramah, menyampaikan kaji. Kalau menyampaikan kaji itu memandang kepada kebaikan dirinya, bila berbuat salahnya sengene tak tahu ngecek tu. Sebab ini memandang kepada kebaikan diri. Tapi kalau memandang kepada kebaikan Allah kepada dirinya, walaupun terbit dari dirinya maksiat, kesalahan, tetap bisa menyampaikan, masih bisanya menyampaikan kaji. Sebab dasar menyampaikan kaji tadi itu bukan karena eloknya, tetapi karena kebaikan Allah kepada dirinya. Ya artinya awak menyampaikan kaji dalam bab dakwah tadi itu jangan awak ingin sempurna benar diri awak tadi itu. Jadi kalau kau ditunggu sempurna, awak dulu kepada awak, bila kepada awak. Nah, artinya iko bukan aja salah paham lo, bukan iko izin untuk awak bebas berbuat kesalahan. Sama dia itu nama apa salah tadi ya? Itu loh.
Itu salah paham kaji. Artinya kan ada orang kok. Kalau awak menyampaikan kebaikan, hanya dituntut awak sempurna dulu nih. Gitu. Jadi kalau sempurna dulu nih, itu nabi awak nih, enggak? Ya. Yang tidak ada kesalahan itu nabi. Nabi itu maksum. Tapi kalau manusia selain nabi itu pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Jadi artinya kita tetap berusaha, berikhtiar untuk menghindari kesalahan. Tapi yang namanya manusia tentu tidak bebas dari kesalahan, walaupun kita telah berusaha tadi. Jadi artinya kita jangan sangai apa mana namanya perfeksionis gitu kan. Kita tetap juga berusaha. Seperti disampaikan Dewa tadi itu, kita usahakan, kita amalkan terlebih dahulu. Jangan nasi menyuguh uang aja Wak Tarwi. Jadi pada awal itu barik sebenarnya pada membaca kaji, pada mengaji itu mah. Pada awal itu kan majak uang dah. Iya. Kalau majak uang, tawak dulu. Kalau majak uang Iya. Kalau sabi ada guru-guru atau kuno kira cok lada membaca itu nak ibarat memandian kudo je nak. Orang disuruh baca Al-Quran, awak nak pernah baca Al-Quran, ajar itu. Orang disuruh rajin baca Al-Quran, sementara awak jarang baca Quran, itu contoh. Jadi kalau dakwah itu membarik, kita majak orang. Tapi kalau baca kaji, itu tidak dakwah tu loh. Buka kitab fikih, menjalani fikih, itu tidak dakwah tu loh. Kau menjalani kaji, taklim itu beda dengan dakwah. Kita buka kitab, kini kaji kita apa? Rukun wudhu. Rukun wudhu. Kaji kita kini, syarat sembayang. Awak tidak ada majakan sembayang, terus awak menjalani syarat sembayang. Jadi sebenarnya dakwah itu lebih baik pada taklim, pada pembelajaran, pada mengaji kitab, mengaji ilmu. Tapi kini malah dakwah itu yang apa enggak? Yang banyak dilakukan orang-orang yang sebagian belum matang secara ilmu. Hah? Bari kuas. Iya. Lah pandai retorika senek ya lah. Tapi dakwah lah. Tapi Al-Quran saya sepotong, hadis sepotong, pandai lo, monggo, mental kuat lo, lah. Dakwah lah. Di dakwah itu bare daripada taklim. Itu risiko tadi. Lah sampai nanti nak. Dan karena ini kata orang, barang berani hati, barang mula mampakatukan, ia berani titakan lisan dan melapihkan akan buhui. Ya pas. pas panjang. Pas panjang. Pas panjang itu. Ada panjang pendek.